Sekilas kamu pasti mikir kalau HP yang aku pegang ini adalah iPhone 17 Pro. Tapi bukan coy, ini adalah Tecno Spark 50. HP yang harganya 2 jutaan kecil tapi membawa spek yang tergolong menarik. Mulai dari baterai Monster 7000 mAh, punya stereo speaker, fitur bypass charging, NFC, sampai fitur airdrop ke iPhone beneran. Tapi setelah aku pakai selama 2 minggu, ada beberapa catatan penting nih yang mungkin bisa jadi deal breaker. So ya, apakah Tecno Spark 50 ini masih tergolong worth it buat kita beli? Mari kita review aja. Oke, kita mulai dari sektor desain. Pas pertama kali lihat bodi belakangnya, jujur ini kayak iPhone 17 Pro. Tapi Tecno tetap ngasih sentuhan unik berupa motif garis-garis horizontal di bagian Play 2 atau bagian modul kameranya nih. Pilihan warnanya sendiri ada 4 ya, mulai dari Aurora Purple, Bloom Pink, Titanium Grey, dan warna terakhir adalah unit yang kita pegang ini yang disebut dengan Ink Black. Warnanya ini nggak cuma hitam polos ya guys, karena ketika kita kenain pantulan cahaya, dia bisa ngasih efek gradasi kebiruan yang menurutku cakep. Back covernya sendiri masih pakai polikarbonat dengan finishing matte dan tergolong cukup aman dari jejak sidik jari. Lanjut ke feel genggamannya. Ukuran HP ini nggak terlalu gede dengan ketebalannya di 8,2 mm. Feel plastiknya memang masih berasa, tapi udah jauh dari kata murahan. Apalagi bentuk framenya ini dibikin sedikit melengkung di sudut-sudutnya. Ini bikin dia jadi lumayan buat dipegang dan dipakai satu tangan. Bobotnya sendiri sekitar 210 gram ya. Nggak begitu ringan, tapi nggak yang berat-berat juga. HP Tecno ini juga mengantongi sertifikasi IP64 yang artinya dia udah tahan debu dan juga cipratan air ataupun hujan. Magic sesungguhnya baru kerasa ketika kita pasangin casing bawaannya. Nih, bentuknya langsung iPhone banget ya. Boom, langsung deh jadi iPhone 17 Pro. Bahkan casing ini ngasih ilusi seolah-olah HP ini punya action button kayak iPhone, yang padahal itu adalah tombol fingerprint. Ngomong-ngomong soal tombol, di sisi kanan ada tombol volume dan sensor fingerprint yang merangkap jadi power button. Kemudian di sisi bawah ada combo audio jack, port charger Type-C, dan satu buah lubang speaker. Di sisi kiri ada SIM tray yang udah support 2 nano SIM plus 1 dedicated micro SD. Dan di sisi atas ada speaker kedua. Yes, HP ini juga sudah support yang namanya stereo speaker, dan tentunya nanti kita akan lakukan tes speaker secara langsung ya. Pindah ke sisi depan, kita akan menemukan desain layar punch hole yang udah kekinian. Tapi bezelnya ini sayangnya lumayan tebal ya, apalagi di bagian dagu bawahnya. Sekarang kita geser ke sektor layar. Tecno Spark 50 ini dibekali layar berukuran 6,78 inch dengan panel IPS LCD. Sayangnya resolusinya ini masih HD+. Kesan pertama ya seperti HP 1 jutaan pada umumnya ya. Bahkan di 2 jutaan kecil juga biasanya rata-rata layarnya kayak gini. Ketajamannya biasa aja dan saturasi warnanya juga tergolong oke aja. Out of the box, layarnya ini udah support refresh rate 120 Hz. Kita bisa atur refresh rate-nya di mode adaptif, bisa di lock ke 60 Hz aja biar irit, atau dipaksa di lock di 120 Hz juga bisa. Cuman perlu dicatat ya, refresh rate 120 Hz-nya ini cuma berjalan di beberapa aplikasi. Contohnya seperti YouTube, Instagram, dan menu pengaturan. Terus pas kita coba scroll, refresh rate-nya nggak selalu lancar di 120 Hz. Tebakanku sih karena chipset dari HP ini yang tergolong belum begitu kuat buat narik layar 120 Hz-nya secara terus-menerus. Di atas kertas, layar ini punya brightness kisaran 500-560 nits. Nah, pas kita pakai di bawah terik mentari, surprisingly layarnya masih lumayan bisa kita lihat. Sekarang kita lanjut ke sektor yang paling krusial, yaitu sektor performa. Tecno Spark 50 ini diotaki oleh chipset MediaTek Helio G81 Ultimate dengan fabrikasi 12 nanometer yang lengkap dengan GPU Mali G52MC2. Jeroan ini dipadukan sama RAM 4GB dan storage 128GB yang sayangnya masih bertipe eMMC 5.1 yang artinya belum UFS. Di pengujian benchmark sintetis, angka yang dihasilkan ya emang sewajarnya kelas entry level. Antutu versi 11-nya dapat skor di 367 ribuan poin. Sementara di Geekbench, single core-nya dapat 438 poin dan juga multicore-nya di 1345 poin. Tapi apakah artinya si Tecno Spark 50 ini jadi HP yang nggak cocok buat gaming? Mending kita langsung tes aja dah. Kita mulai dari game sejuta umat, yaitu Mobile Legends. Kita pakai settingan optimalnya di preset medium high.
Hasilnya, rata-rata FPS yang didapatkan sekitar 54,5 FPS, yang mana ini udah nyaman buat bantai-bantai musuh di rank IMO. Game berikutnya ada PUBG Mobile. Di sini kita bisa membuka setting grafik Smooth Ultra, dan pas kita pakai buat main game selama 30 menit, kita dapetin rata-rata frame rate di 35,5 FPS. Kabar baiknya, layar HP ini tergolong responsif dan aku nggak nemu adanya touch delay yang mengganggu pas lagi tembak-tembakan di banyak musuh. Tapi sayangnya, sensor gyroscope di HP ini masih berbasis software ya. Jadi pergerakannya masih kerasa delay dan akurasinya jadi kurang. Ya bisa dibilang gyroscope-nya nggak bisa dipakai kalau buat main PUBG Mobile. Biar makin tertantang nih, kita akan hadapkan juga HP ini dengan si final boss, yaitu game Genshin Impact. Kita paksain pakai setting lowest di 45 fps. Dan ya, realitanya emang berat guys. Rata-rata frame rate-nya cuma sanggup di 22,7 fps. Soalnya bisa dibilang Helio G81 pada HP ini belum begitu kuat ya buat ngangkat game seberat si Genshin Impact. Sekarang kita akan bahas salah satu sektor yang paling sering dijadikan flexing oleh Tecno, yaitu sektor baterai. Di atas kertas, Tecno Spark 50 ini membawa kapasitas baterai super badak di 7000 mAh. Nah, pas kita pakai nonton YouTube selama 30 menit, baterainya cuma berkurang 2%. Buat scroll sosmed kayak TikTok, Instagram selama 30 menit, dia turunnya cuma 4%. Nah, kalau kita pakai buat main game seperti PUBG Mobile di settingan Smooth Ultra selama 30 menit, baterainya berkurang 7%, sementara main Genshin Impact di settingan rata kiri ya, lowest 45 fps, selama 30 menit dia berkurang 6%. Secara angka sih memang terdengar irit ya. Tapi pas aku adu sama Poco C81 Pro yang baterainya lebih kecil di 6000 mAh, perbedaannya ternyata enggak sejauh itu. Bisa dibilang kapasitas 7000 mAh di Tecno ini kerasa kurang efisien ya. Ketahanan baterainya malah mirip-mirip aja sama si Poco C81 Pro yang notabene selisih 1000 mAh lebih kecil. Untuk charging, Tecno Spark 50 udah support charging di 18 watt. Nah, dari kondisi 0% ngecas selama 30 menit, baterainya baru keisi 25%, 1 jam keisi 49%, 90 menit keisi 72%, dan sampai penuh butuh waktu 2 jam 16 menit. Oke, kita akan bedah hasil kamera utamanya ketika kita pakai buat foto di siang hari. Impresi pertama aku buat HP kelas 1 jutaan, ketajamannya tergolong sangat baik. Kalau ngomongin color science atau reproduksi warnanya, Tecno memilih jalur aman. Warnanya ini dibikin mendekati aslinya tanpa ada over processing atau saturasi yang dibikin terlalu gonjreng. Karakter warnanya sendiri cenderung agak cool ya, dan kita bisa lihat di hasil foto pepohonan dan batu ini, warnanya udah tergolong pas dan enak buat dilihat. Buat foto yang backlight atau membelakangi cahaya, ternyata HP ini cukup bisa guys. Nah, pas aku tes foto ornamen bangunan batu dengan latar langit biru, HDR-nya masih bisa bekerja cukup pintar. Area shadow atau bayangan di batunya masih bisa kita lihat, dan yang paling penting, langitnya nggak over exposure. Satu hal yang aku notice pas lagi hunting foto adalah kecepatan autofocus dari lensa ini yang tergolong oke ya buat kelas harganya. BTW, Tecno Spark 50 juga mendukung kamera mode 50 megapiksel. Tapi sekilas, ketajamannya nyaris nggak ada bedanya sama mode standar di 13 megapiksel. Mode 50 megapiksel ini menurutku cuma berguna buat nyetak foto yang segede baliho atau butuh cropping yang ekstrim. Tapi buat pemakaian harian sih menurutku better pakai mode 13 megapikselnya aja ya. Berbeda dengan mode 50 megapikselnya, mode portrait di HP Tecno ini hasilnya beneran bagus. Pemisahan antara rambut, pundak, dan background dedaunan di belakangnya ini tergolong rapi buat HP 1-2 jutaan kecil. Detail di wajah modelnya tetap dapat, warnanya tergolong natural, dan efek bokeh di belakangnya juga nggak kelihatan kayak editan. Bahkan pas ada objek daun yang halangin di foreground, AI-nya masih bisa misahin layernya dengan cukup pintar. Sekarang kita akan bahas kamera selfie 8 megapikselnya. Pas aku pakai selfie outdoor di kondisi cahaya yang melimpah, hasilnya ini lumayan mix, alias ada plus minusnya. Nilai plusnya, aku suka sama skin tone-nya. Warna kulitnya kelihatan natural dan nggak diperhalus secara paksa. Warna dedaunan di belakangnya ini juga kelihatan seger ya. Tapi minusnya kelihatan di urusan dynamic range yang area langit di belakangnya masih kelihatan lumayan overexposure. Yo guys, Ragajab bersama Rah Krishna, dan ini adalah hasil perekaman dari kamera belakang si Tecno Spark 50. Oke, kita akan ngetes stabilisasi. Ini kondisinya lagi jalan santai aja. Ya, kurang lebih seperti ini untuk stabilisasinya. Mikrofonnya juga bisa kalian dengar langsung, dan untuk dynamic range seperti ini ya.
Oke, sekarang kita tes detail ya. Ini menggunakan resolusi 2K 30 fps. Bisa dilihat, menurut kalian ini lumayan detail atau enggak? Seperti ini, kalau kita merekam objek secara dekat ya. Ini jaraknya mungkin sekitar 30 cm. Yo guys, Ragadget bersama Rah Krishna di sini, dan sekarang kita lagi vlogging ala-ala ya di ruangan atau kondisi alam yang hijau-hijau sambil kita tes hasil perekaman kamera depan dari Technospark 50. Ini resolusinya di 2K 30 fps ya. Kondisinya siang hari, cuacanya lumayan cerah. Kalian bisa nilai bagaimana kualitas mikrofon, bagaimana stabilisasinya, warna dari kulitnya. Kalau dari preview yang aku lihat di layar sih stabilisasinya lumayan. Oke, dan ini dynamic range-nya lumayan bagus ya. Nah, soal software dan juga OS yang ada di HP ini, bisa dibilang Tekno berhasil memberikan beberapa kejutan yang menarik. Pertama, dia udah punya NFC. Tentunya fitur ini akan sangat kepake buat kamu yang sering lewat jalan tol, parkir di mall, ataupun naik kereta. Kedua, kapasitas baterai 7000 mAh-nya ini bisa kita jadikan power bank. Yes, HP Tekno ini sudah mendukung fitur reverse charging alias bisa dipakai ngecas HP lain. Yang ketiga, Tekno juga nyediain fitur bypass charging yang tentunya bakalan kepake banget buat kamu yang sering main game sambil ngecas HP. Technospark 50 juga membawa fitur AI bawaan yang bernama Ela AI. Ada fitur Circle to Search yang kepake banget buat kepo-kepo soal jenis tanaman atau semacamnya. Terus kalau ada barang lucu di TikTok atau IG, tinggal linkerin aja di layar, AI-nya bakal langsung nyariin info ataupun harga barangnya. Terus ada fitur terjemah dari gambar juga nih. Ini bakalan kepake banget pas kita lagi traveling ke luar negeri. Masih ada lagi guys, dia juga sudah support yang namanya Always On Display yang lumayan kepake. Meskipun ada sedikit catatan nih, AOD-nya nggak bisa selalu nyala. Jadi tiap beberapa detik kita harus pencet-pencet buat nyalain AOD-nya lagi. Dan yang paling unik, ada fitur transfer ke iPhone. Yes, HP ini sudah bisa transfer ke iPhone dengan mudah. Tinggal connect lewat aplikasi Instant Transfer dengan cara ditempel kayak gini. Mirip-mirip fitur iPhone ya. Dan kalau udah terkonek, tinggal konfirmasi aja, udah deh bisa terkirim. Kita lanjut ke sektor audio. Tekno udah ngasih stereo speaker pada seri Spark 50-nya ini. Satu di bawah dan satu lagi nyatu sama earpiece di bagian atas. Jelas kualitasnya akan terasa lebih bulat dan lantang ya, apalagi kalau kita bandingkan dengan HP yang masih single speaker. Overall kualitas suaranya udah oke, dan pas kita geber ke volume maksimal, suaranya juga nggak begitu cempreng. Vokalnya sendiri cukup jernih dan cukup enak buat didengar. Tapi buat urusan bass sih, ya HP ini kayak standar HP 1 juta sampai 2 jutaan kecil yang bisa dibilang bassnya ala kadarnya. Technospark 50 varian RAM 6GB dengan storage 128GB-nya ini dibanderol di angka Rp2.299.000. Untuk harga terbaik bisa kalian cek aja keranjang YouTube Shopping Ragadget yang kerjasama dengan beberapa e-commerce nih, utamanya Shopee. Bisa kalian temukan di pojokan video atau di deskripsi video. Biasanya, apalagi menjelang pertengahan tahun ya, nanti di 66 itu biasanya akan ada promo yang menarik. Jadi pastikan kalian cek aja keranjangnya dan temukan harga terbaik dari si Technospark 50 ini. Nah, Technospark 50 secara umum memang adalah sebuah HP 1 jutaan atau 2 jutaan kecil yang tergolong menarik. Tapi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum memutuskan meminang si HP Tekno ini. Yang pertama, untuk harga 2 jutaan kecil, layar HD Plus tentu jadi catatan penting. Meskipun ya hampir semua HP 2 jutaan kecil keluaran 2026 layarnya HD semua. Nggak seindah tahun 2025 guys. Yang kedua, refresh rate 120Hz-nya belum optimal. Kemudian yang ketiga, storage-nya masih eMMC, belum pakai UFS. Nah, kelebihan-kelebihan yang ditawarkan ternyata lebih menarik nih cuy. Pertama, desain premium. Meskipun mirip buah-buahan, tapi aku pribadi suka dengan desainnya ini yang terlihat mahal dan berkelak. Kemudian dia juga punya fitur melimpah ya, ada NFC, bypass charging, sampai transfer file ke iPhone. Terus dia juga punya kamera belakang yang bisa kita handalkan, terutama mode portraitnya. Cakep nih. Mempertimbangkan kelebihan dan kekurangannya, Technospark 50 ini bakal cocok buat kamu para pekerja lapangan seperti driver ojol yang butuh baterai badak
dan HP yang tahan hujan. Atau buat kamu yang butuh HP untuk kebutuhan harian juga cocok ya, karena fiturnya ini beneran kepake seperti NFC, bypass charging, dan lainnya. Yo guys, itu dia review dari Tecno Spark 50. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan, masukan, atau pengen lebih kepo-kepo lagi dengan produk ini, atau mau diadu dengan produk sejenis, silahkan drop di kolom komentar. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya. Like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video review berikutnya. Ini daripada HDC mending ini ya. iPhone banget nih. Nice lah. Dah.